Dan ternyata setelah saya otak-atik dan lihat tutorial sana sini, ternyata cara buat ngaktifin atau buat nampilin game turbo di Poco M7 Pro ini sangat mudah banget. Dan langsung aja mari kita lihat terlebih dahulu gimana buat caranya. Yang pertama, kalian tuh tinggal masuk di bagian keamanan kayak gini. Kemudian kalian scroll, kalian lihat ini ada game turbo kan. Nah, lalu kalian tinggal klik aja icon pengaturan di bagian pojok kanan atas. Kemudian kalian scroll ya, kalian klik aja tambah permainan. Misalnya kayak gini harus kalian geser kayak gini buat ngaktifin ya. Contohnya game PUBG Mobile. Nah, kayak gini nih kurang lebih buat caranya. Dan ini buat mode performa bisa kalian atur juga di bagian sini. Dan langsung aja mari kita mulai. Seperti apa game Mobile Legends kalau kita pakein mode performa. Oke, ini buat settingannya udah kita bikin rata kanan, kemudian mode performa aktif. Nah, semisal ini masih stuck kayak gini ya, kalian tinggal scroll aja di bagian atas. Kalian aktifin terlebih dahulu mode penghemat baterai lalu nonaktifin, karena ini salah satu bug di HyperOS. Nah, bisa kalian perhatiin ini sekarang udah ada nyampe 80 atau udah ke unlock nyampe 90 fps. Dan langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Nah, akhirnya selesai juga dan langsung kita tes buat suhu layarnya. Suhu layar ada di 40 ya, pakai mode performa di 90 fps dan backover ini ada di 37 hingga 38. Sekarang kita lihat gimana buat FPS real time-nya. Nah, ternyata ini sayang banget ya. Di sini kedeteknya sih di 60. Mungkin karena kan tadi ya, bug dari MIUI-nya harus kita ini menghemat baterai, nonaktifin terus diaktifin. Tapi selama permainan sih ya kurang lebihnya bisa tergolong cukup stabil di kisaran 70 fps karena naik turun antara 80 hingga 60 fps. Oke, sekarang ini buat baterainya udah ada di 100% karena baru aja kita cabut dari charger, dan buat konektivitasnya cuma pakai WiFi, Bluetooth NFC dan juga GPS udah kita nonaktifin dari Poco M7 Pro. Buat opsi refresh rate-nya kita pakai yang di 120 Hz. Sekarang kita aktifin terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Dan ternyata di Xiaomi itu harus login Mi akun terlebih dahulu. Nah, jadi nanti ada 5 game ya yang mau kita tes, yaitu game Mobile Legends, PUBG Mobile, eFootball, Car X Street, kemudian Call of Duty atau CODM. Langsung aja yang pertama kita mulai buat game Mobile Legends. Stopwatch udah kita mulai. Kita cek terlebih dahulu suhu ruangan, ini ada di 29 sampai 30 ya. Dan ini buat game Mobile Legends settingan defaultnya ada di tinggi-tinggi, tapi kita langsung paksa di rata kanan ya. Dan ini saya coba cari game booster atau game space-nya kok nggak ada ya. Oke, langsung aja dah kita mulai. Nah, tadi udah kita cek ya, dan ini settingannya rata kanan atau super ultra. Kemudian udah coba kita cari-cari game space atau mode performanya itu nggak ada atau masih belum ketemu. Nah, ini buat match yang pertama ya. Dari tadi kita pakai buat main game, tentunya aman, mulus dan juga nggak kerasa panas karena cuman sedikit anget doang. Lalu kalau kita nggak lihat FPS real time ya, ini tergolong mantep banget nih. Hanya saja kalau kalian tipikal orang yang suka liatin FPS real time, tentu kalian agak kecewa karena tadinya tuh kita main pakai settingan ini ya, rata kanan atau super ultra, tapi FPS yang berjalan itu maksimal di 60 fps, dan kalau lagi war tentu ada dropnya di kisaran 50 fps. Dan saya ulangi, kalau kalian bukan tipikal orang yang suka liatin FPS real time, ini buat main game mulus aman, nggak ada kendala sedikit pun. Nah, match pertama akhirnya udah selesai juga, langsung kita tes buat suhu layarnya. Suhu layar ini tergolong adem ya, ada di 37. Suhu backover ini cuman 35, nggak nyampe 36. Udah dipakai selama 18 menit. Baterai masih ada di 97%. Dan bisa kalian perhatiin, ini main game Mobile Legends rata-ratanya tuh dapat di 57 fps. Kemudian ini naik turunnya ya seperti yang kita bilang. Kalau lagi war itu bisa drop nyampe kisaran 50 fps, dan tadi ini nyampe drop parah banget. Ini waktu gara-gara dapat ini ya notifikasi dari Share It. Nah, sekarang buat match yang kedua settingannya masih tetap ada di super, tapi buat grafisnya kita turunin di tinggi. Langsung kita mulai buat game yang kedua. Dan ini buat match kedua ya. Dari tadi kita main sih menurutku nggak ada perbedaan dibanding match yang pertama. Meskipun buat settingan dari grafisnya udah kita turunin, tapi menurutku buat suhunya nggak terlalu jauh berbeda. Nah, langsung aja kita lanjut buat main gamenya. Ini lagi war juga malah lebih stabil nih, ada di 60 fps. Dan kita mau lanjut buat main gamenya, nanti kita liatin buat hasil akhir seperti sebelumnya. Nah, ini detik-detik terakhir nih, kayaknya udah mau selesai ya. Dan kita lanjut main dulu. Kita serang turretnya, nanti kita liatin hasilnya. Waduh, aduh, mati. Nah, ini kayaknya udah mau selesai, dan suhu di bagian layar ya, menurutku ini agak sedikit angetan dibanding match yang pertama. Nah, udah selesai juga, langsung kita cek buat suhu layarnya. Paling kerasa anget tuh di bagian pojok kiri ya.
Dan ternyata buat layarnya cuman di 36 mendekati 39, mendekati 37 maksudnya. Dan di bagian back cover ini back covernya ternyata lebih adem. Ada di 34 mendekati 35. Dan udah dipakai selama 37 menit. Baterainya masih ada di 93%. Dan ini FPS rata-rata yang kita dapetin ada di 57,9. Bisa dibilang hampir sama dengan game sebelumnya. Dan FPS selama permainan ini frame dropnya tuh waktu kita pakai lagi war atau lagi banyak player kayak gitu. Jadi nggak ada perbedaan pakai settingan rata kanan atau grafisnya diturunin satu tingkat dibanding sebelumnya. Lanjut buat main game PUBG Mobile. Buat game PUBG Mobile ini maksimumnya di Smooth Ultra, dan buat hero-nya kita bikin Always On. Langsung aja kita mulai. Di sini kita bikin versus AI easy aja ya, biar pertandingannya itu bisa punya durasi yang agak lama. Jadi kita nanti bisa tahu dimana buat FPS-nya, grafis, dan juga pengalaman main game PUBG Mobile bareng Poco M7 Pro 5G. Nah oke, ini buat gameplay game PUBG Mobile di Poco M7 Pro. Nah ini buat kualitas audionya tentunya udah nyaring banget ya, enak buat main game kayak gini. Nah oke, nice. Dan buat gironya ini tentu udah sangat responsif nih, ya kan, kelihatan responsif banget karena udah pakai gyroscope hardware. Dan kita lanjut main game terlebih dahulu. Kita selesaiin apakah bisa nyampe tuntas atau mati di tengah jalan. Nah ini dipakai buat main game dari tadi ya, stabil banget di kisaran 38 nyampe 40 fps. Tergantung suasana permainannya, tapi bisa dibilang stabil banget di kisaran 38 nyampe 40 fps. Dan buat suhunya ini cuman sedikit anget. Kita lari terlebih dahulu karena ini lagi zona ya. Nanti kita liatin kalau pas lagi ketemu musuh. Dan selama permainan dari tadi ya, ini buat audionya menurutku sedikit agak ngebantu. Karena buat speakernya ini udah punya dual speaker, ada di bagian kanan dan juga kiri, atau lebih tepatnya atas dan juga bawah. Nah kita lanjut lari terlebih dahulu. Nanti kita liatin buat hasil akhir, FPS, suhu, dan juga penggunaan baterai selama permainan. Nah sekarang ini playernya tinggal 3 ya, sekarang ini sisanya. Aduh, bentar. Nah oke, akhirnya selesai juga buat game PUBG Mobile di Poco M7 Pro. Dan langsung kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini masih tergolong adem, cuman 36 aja. Dan suhu back cover ternyata masih tetap sama aja atau sedikit lebih adem ya, ada di kisaran 35 nyampe 36. Dan udah dipakai selama 1 jam lebih 4 menit. Baterai masih ada di 88%. Rata-rata yang kita dapetin ada di 39, dan FPS selama permainan ini tergolong stabil banget. Lanjut buat game selanjutnya, yaitu game eFootball. Nah ternyata ada update lagi nih. Coba kita perbarui terlebih dahulu karena maksa banget buat diupdate ya. Dan update-nya ini ternyata lumayan ya, ada di 358 MB. Kita tunggu aja dah. Oke, akhirnya udah selesai juga buat update-nya. Langsung aja mari kita lihat semenarik apa buat settingan grafis dan juga FPS selama permainan dari Poco M7 Pro buat main game yang satu ini. Ini ya, buat settingan grafisnya kita pakai di tinggi-tinggi 60 fps. Langsung aja mari kita mulai buat gamenya. Nah ini buat main game eFootball dari tadi sih aman banget ya, dengan settingan tinggi-tinggi 60 fps. Dan buat suhunya juga masih tergolong sangat terkontrol nih, jadi tergolong cuman sedikit hangat. Dan kita mau selesaiin terlebih dahulu ya. Oh ya, ini nanti misal FPS nya tuh drop nyampe 30 atau 20 fps, itu tandanya waktu perubahan ini, pasti namanya video playback atau video replay kayak gini ya. Dan kita mau lanjut main terlebih dahulu buat gameplay game eFootball di Poco M7 Pro 5G. Waduh. Nah ternyata udah selesai buat gameplay game eFootball di Poco M7 Pro. Sekarang kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ada di 39, lebih hangat ya, atau lebih tepatnya makin panas makin kesini. Kemudian suhu back cover ada di kisaran 36 nyampe 37. Baterai ini ada di 85%, dan ini udah kita pakai selama 1 jam lebih 24 menit. Dan ini FPS rata-rata yang kita dapetin ada di 53 fps. Kemudian ini seperti yang kita bilang tadi, buat gameplaynya bisa tergolong cukup stabil di 60 fps. Namun kalau ada replay atau tayangan ulang ya, itu langsung frame drop dan sempat nyampe 20 fps. Sekarang kita lanjut buat game berikutnya. Nah kita mau main game Car X Street ya.
Kita liatin terlebih dahulu buat settingan grafisnya. Nah, ini buat settingannya kita bikin rata kanan, kemudian buat batas FPS kita bikin tanpa batas. Langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Dan ini ternyata macet ya. Baru di home screen doang ini udah macet nih. Nih ya kan? Oh. Nah, langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Grafisnya patah-patah ini guys. Nah ya kan, ngeheng. Bukan ngeheng sih, tapi emang nggak kuat dipakai buat main game Car X Street. Dan kalau dilihat dari FPS real time ini dapat di 16 FPS. Nah, bisa kalian perhatiin ini buat main game sekelas Car X Street dengan settingan rata kanan dan frame rate tanpa batas, ini bisa dibilang kurang worth it sih, atau lebih tepatnya buat main game Car X Street ini masih kerasa cukup keberatan lah buat gamenya. Dan kita lihat dari FPS real time dari tadi stabilnya di 19 nyampe 20 FPS. Bahkan tadi tuh di lobby sempat nge-lag ya, sempat macet banget tuh. Dan ini asalnya ya, bukan pakai misi. Kita coba ngebut pakai NOS. Nah, ya sempat macet lagi. Sempat macet lagi. Kita coba kencengin lagi. Nah, macet lagi. Di jalan lurus nih. Kita lihat speed maksimalnya. Speed maksimal nyampe 141 km per jam. Dan kita makin ngebut lagi, kita coba tabrakin ke motor atau ke mobil lain ya. Oke. Nah, oke. Coba kita liatin buat FPS real time-nya. Nih ya, bisa kalian lihat. Waktu ada di lobby tadi bisa stabil di 60, tapi langsung ya saya sempat bilang macet tadi ya. Jadi bahkan nyampe 0 FPS loh, karena beneran macet. Dan selama permainan ini nggak bisa nyentuh di 20 FPS, atau bisa dibilang stabilnya di kisaran 13 nyampe 15 FPS. Sekarang kita lanjut buat game yang terakhir, yaitu CODM. Ini ya, buat settingan frame rate-nya kita bikin di maksimum. Kemudian buat kualitas grafisnya kita bikin high. Dan langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Oke, ini buat match yang kedua ya. Kalau di match pertama tadi sih udah sempat kita rekam, cuman terlalu cepat aja gitu. Jadi kita mainnya 2 kali. Oke, nice. Oke, double kill. Nah, buat main game sekelas CODM di Poco M7 Pro ini masih ngangkat banget ya. Grafisnya dari tadi sih mulus ya, ada lag-lag sedikit pun. Berbeda dengan game tadi Car X Street ya. Nah, ini buat main game, wah udah mati. Nanti kita lihat deh buat hasilnya. Adanya buat main game CODM di Poco M7 Pro 5G ini sangat-sangat menarik banget. Grafisnya mulus dan tentunya sangat playable banget di Poco M7 Pro. Suhunya juga cuman sedikit anget. Dan FPS nya dari tadi juga stabil banget di 60 FPS ya. Waduh. Oke, nice. Kita lanjut main lagi. Mana nih musuhnya? Akhirnya udah selesai juga, dan langsung kita cek buat suhu layarnya. Ini buat suhu layar tergolong makin adem ya, ada di 37 dibanding game sebelumnya. Back cover ini ada di 36, baterai ada di 79%, dan udah dipakai selama 1 jam lebih 44 menit. Dan ini FPS selama permainan seperti yang kita bilang tadi ya. Ini FPS selama permainan waktu kita main game 2 kali, jadi ini waktu ada di lobby, kemudian rata-ratanya dapat di 51 FPS. Dan selama kita nyobain Poco M7 Pro ini buat main 5 game yang udah kita sediain atau yang udah kita coba tadi, menurutku ini semua game hampir bisa berjalan mulus di Poco M7 Pro ini, kecuali buat game Car X Street ya. Selebihnya menurutku Poco M7 Pro ini udah oke banget. Buat baterainya menurutku tergolong standar, audionya kenceng. Dan gimana nih pengalaman kalian bareng Poco M7 Pro ini selama permainan? Drop aja pengalaman, pendapat, dan juga kritiknya di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.